Oliver melalui saksi Devi Krisnawati Siagian. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut. Dari terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess memohon untuk menyerahkan logika, emosi, dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya, karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa, dan terdakwa bersumpah kalau terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukan bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Dari penasihat hukum. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala dakwaan. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan, merehabilitir, serta mengembalikan hak-hak hukum terdakwa ke dalam keadaan semula. 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terkait dengan pledoi penasihat hukum halaman 192 sampai dengan halaman 231 mengenai analisa yuridis yang dikemukakan oleh penasihat hukum, penuntut umum menilai kalau hal tersebut tidak substantif untuk ditanggapi karena sudah kami bantah pada analisa fakta, sehingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik ini serta analisa yuridis dalam surat tuntutan, sehingga hal tersebut tidak perlu dibahas ulang kembali. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi penasihat hukum atau terdakwa haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat digunakan untuk menggugurkan surat. Menimbang bahwa setelah mendengar duplik dari penasihat di persidangan pada pokok sebagai berikut. Setelah tim penasihat hukum menguraikan dan membahas replik saudara jaksa penuntut umum, maka kami tim penasihat hukum tetap pada permohonannya dan pledoi kami sebelumnya agar majelis hakim berkenan mengadili dan memutus perkara aku dengan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala dakwaan. 3. Melepaskan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan harkat serta martabat dan mengembalikan hak-hak hukum terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess ke dalam keadaan semula. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 203/JKT
PST-05-2016 tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut. Yang pada perbuatan terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jessica Kumala Wongso alias Yes sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2016. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan pendapat terhadap keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016. Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum tersebut, majelis telah menjatuhkan putusan sela nomor 777 PIT B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 777 PIT B 2016 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jessica. Saya ulangi, atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Yes dilanjutkan, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang sebelumnya memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut. 1. Saksi Darmawan Solihin. 2. Saksi Arif Setiawan Sumarko. 3. Saksi Made Sandi Salihin. 4. Saksi Bonjuwita alias Hani. 5. Saksi Aprilia Cindy Cornelia Purimata. 6. Saksi Marlon Alek Napitupulu. 7. Saksi Agus Triyono. 8. Saksi Rangga Dwi Saputro. 9. Saksi Yohanes Rihidima. 10. Saksi Jukiyah. 11. Saksi Haripatul Akhmar. 12. Saksi Rosi Ratnadila alias Rosi. 13. Saksi Nur Indah Purnawasari alias Sari. 14. Saksi Dewi Krisnawati Siagian. 15. Saksi M. Marwan Amir. 16. Saksi M. Arif Hidayatullah. 17. Saksi LTD Maharoni Litra. 18. Saksi Nopi Dwi Hananto. 19. Saksi Aldita Galuh Gusti Helmio. 20. Saksi Resmiati. 21. Saksi Dr. Primayudo. 22. Saksi Dr. Adianto. 23. Saksi John Yesus Torres. 24. Saksi yang dibacakan di persidangan bernama Kristi Laus Charter. Menimbang bahwa penuntut umum selain telah mengajukan saksi-saksi, juga telah menghadirkan ahli di persidangan yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Ahli Dr. Slamet Purnomo SPF DFM. 2. Ahli Dr. Nur Samran Subandi MSI. 3. Muhammad Nuh Al-Asar MSI. 4. Ahli Christopher Hariman Rianto. 5. Ahli Dr. Anda Antonia Ratih Anjayani MMPSI. 6. Ahli Dr. Anda Natalia Widiasih Raharyanti SPK J dalam kurung K. 7. Ahli Dr.